Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pak Haji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini, juga bagi setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah secara live streaming di ibadah Minggu Raya, ibadah Gereja Tiberias Indonesia, ibadah tanggal 26 Desember 2021. Kami menyapa setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Selamat pagi, selamat beribadah. Boleh sama-sama angkat tangannya, lambaikan tangannya. Shalom jemaat Tuhan, shalom Gereja Tuhan, shalom Tiberias. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kami menyampaikan beberapa pengumuman dari tempat ini, saudara. Kami mohon kerjasamanya, kami mohon pengertian bagi setiap jemaat Tuhan, khususnya bagi jemaat Tuhan yang hadir beribadah di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias di pagi hari ini. Tetap menggunakan masker dengan baik dan benar selama dalam ruangan ibadah, selama ibadah sedang berlangsung. Juga kami mohon untuk jemaat Tuhan tidak menggeser kursi yang telah kami sediakan. Juga kami mohon kerjasamanya untuk tetap menjaga kebersihan area ruangan ibadah di pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih buat perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita bersyukur sama-sama di dalam ibadah minggu terakhir di tahun 2021. Atas anugerah Tuhan, kesempatan yang kembali Tuhan beri bagi setiap kita. Kita boleh kembali menikmati indahnya ibadah, indahnya hadirat Tuhan pada saat pagi hari ini. Ada sukacita pada hari ini, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau satukan hati kita, teguhkan hati kita sama-sama. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kami, Allah yang memelihara setiap kami, Allah yang memberikan pengharapan bagi setiap kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami berterima kasih buat rahmat anugerah-Mu, karunia-Mu kepada setiap kami. Engkau yang telah datang ke dunia menjadi juru selamat bagi kami, agar setiap kami memiliki pengharapan yang kekal di dalam Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, kembali kami boleh diberi kesempatan sama Tuhan. Kami boleh menikmati kehidupan, menikmati kesehatan. Kami boleh kembali beribadah dalam ibadah Minggu Raya, ibadah Minggu terakhir di tahun 2021. Saat kami melihat hari-hari yang telah berlalu, kami bersyukur sama Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena cinta kasih-Mu, semua karena penyertaan-Mu, semua karena pengorbanan-Mu, karena tubuh dan darah-Mu dicurahkan bagi setiap kami. Kami rindu Tuhan di ibadah Minggu pada hari ini, bukan hanya rutinitas yang sedang kami jalani, tapi kami rindu agar setiap kami yang datang, kami pulang membawa pengharapan yang baru. Kami pulang membawa mujizat yang baru, bahkan memiliki pengetahuan yang benar di hadapan Tuhan Yesus. Kami ucapkan berkat buat setiap pribadi lepas pribadi, sidang jemaat Tuhan yang hadir. Tuhan memberkati setiap kami. Bahkan setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah secara live streaming, dimanapun setiap kami berada, kami percaya kuasa-Mu selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa menyerahkan setiap kami yang melayani Tuhan, setiap para barisan pelayan Tuhan, juga Tuhan yang memberkati setiap kami. Kami akan memulai ibadah Gereja Tiberias pada hari ini Tuhan. Kami ucapkan yang terkasih bagi yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariyaji bersama dengan Ibu Gembala, Ibu Pendeta dari Pariyaji melangkah melayani, mempermuliakan nama Tuhan. Agar setiap firman yang disampaikan mengajar kami, menguatkan kami, membawa kami untuk semakin hari semakin setia sama Tuhan. Bahkan melalui sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan, setiap kami yang sakit kami terima kesembuhan. Setiap kami yang dalam keterikatan Tuhan yang memberikan kelepasan, kelegaan bagi setiap kami. Bahkan setiap kami yang datang dengan beban berat, Tuhan angkat beban kami. Tuhan Yesus yang setia memberikan pengharapan, mengasihi setiap kami. Kami ucapkan berkat Tuhan agar setiap peralatan yang digunakan Tuhan memberkati. Setiap jaringan yang kami gunakan Tuhan yang sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa, kami rindu agar setiap kami yang hadir, setiap kami yang menyaksikan ibadah pada hari ini, kami boleh merasakan kehadiran Tuhan menjamah kami, melawat setiap kami, mengadakan tanda kuasa mujizat bagi setiap kami yang percaya. Kami berdoa menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir ke dalam satu nama yang hidup, nama yang setia, Sang Juru Selamat umat manusia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan.
Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang memelihara hidup kami. Engkaulah pemilik kehidupan kami Tuhan Yesus. Hanya kepadamu Tuhan kami berseru. Hanya kepadamu kami bermazmur Tuhan. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya alasan kami mampu bertahan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih dari Bapa di dunia, Kau menjaga hidupku ya Allah. Bahkan lebih dari kasih seorang ibu, Engkau selalu menyambutku. Lebih dari yang telah dunia tawarkan kepada setiap kami. Lebih dari yang dunia tawarkan, Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Sekalipun tak seorang mengindahkanku, Engkau tak pernah membuatku. Dengan segenap hati kami nyatakan iman kami Tuhan. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saatku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Lebih dari Bapa di dunia, Kau menjaga hidupku ya Allah. Bahkan lebih dari kasih seorang ibu, Engkau selalu menyambutku. Kau lebih dari dunia ini Tuhan Yesus, lebih dari yang telah dunia tawarkan, lebih dari yang dunia tawarkan. Sebab Kau telah memberikan yang terbaik setiap hari. Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Sekalipun tak seorang mengindahkan, sekalipun tak seorang
kasih-Mu yang sempurna bagi kami. Dengan kasih yang sempurna Kau menyayangiku, lebih dari yang ku rasa. Kau mengasihiku Tuhan, Kau mengasihiku lebih dari yang pernah kami duga Tuhan, lebih dari yang ku duga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih-Mu, dengan kasih yang sempurna Kau menyayangiku, lebih dari yang ku rasa. Lebih sungguh sama-sama kita bagi berdiri jemaat Tuhan. Kami nyatakan Kau sungguh telah mengasihi kami Tuhan. Kau mengasihiku lebih dari yang ku duga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih-Mu, dengan kasih yang sempurna Kau menyayangiku, lebih dari yang ku rasa. Di kesempatan di pagi hari ini setiap kita pada hari, mari kembali mengingat kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, hari lepas hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai pada di penghujung tahun 2021 pada hari ini. Sejenak renungkan kebaikan Tuhan yang gak pernah berkesudahan bagi setiap kita. Sejenak bawa rasa syukur-Mu kepada Tuhan buat pemeliharaan Tuhan sampai kepada minggu terakhir di tahun 2021. Kami bersyukur Tuhan, kami tidak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur saat kami tidak setia, Tuhan kami tetap setia. Kami bersyukur saat kadangkala kami kurang mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan tetap sempurna mengasihi setiap kami. Dan sejenak kami bawa doa kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur sama Tuhan buat pembelaan Tuhan, buat pengharapan yang daripada Tuhan, buat keselamatan yang daripada Tuhan. Sampai hari kami mampu berdiri dengan tegap karena Tuhan mengasihi kami. Sampai hari kami mampu menikmati kehidupan, kesehatan sempurna bagi kami. Terima kasih sama Tuhan Yesus. Terima kasih sama Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu melingkupi setiap kami, menyempurnakan kami, melayakkan setiap kami, bahkan mengampuni setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami bawa nyanyian, kami sembah kami kepadamu Tuhan. Terima kasih kami sama Tuhan. Terima kasih kami pengagungan kami persembahkan padamu. Kami bawa kepadamu Tuhan Yesus. Kami bawa kepadamu Tuhan penyembahan kami. Kami bawa rasa syukur kami kepada Tuhan Yesus atas pemeliharaan Tuhan. Kami bawa rasa syukur kami buat pembelaan yang daripada Tuhan. Sungguh sempurna bagi kami Tuhan. Sungguh sempurna bagi kami. Kita angkat tangan kita sama-sama dua-dua di hadapan Tuhan. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat
Tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Kau mengasihiku lebih dari yang ku duga, bahkan bisa aku tiada menyadarinya. Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa, lebih dari yang ku rasa, lebih dari ku rasa. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Sungguh hanya Tuhan Yesus yang mengasihi kami dengan sempurna. Sebab hanya Tuhan Yesus yang memberikan pengharapan kekal bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan selalu mengasihi kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang sempurna, yang sungguh boleh kami rasakan di pagi hari ini. Kami percaya Roh-Mu yang hidup bekerja, berkarya di tempat ini Tuhan. Menjamah kami, melawat setiap kami, mengadakan tanda kuasa mujizat, penyertaan bagi setiap kami. Ini doa kami, ini ibadah kami, hanya yang terbaik kami persembahkan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya Tuhan Yesus baik, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Sama-sama Shalom di Berias, kita bersuka memuji Tuhan pada pagi hari ini. Sama-sama kita memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus, bagi Dia Allah yang setia, mengasihi setiap kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Mari sama-sama dengan hati penuh syukur pada pagi hari ini. Kita beri pujian syukur kita buat Tuhan Yesus. Ku tak pandang dari gereja mana, sama-sama. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana. Oh, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Sama-sama bersukacita dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus sama-sama. Dalam Yesus kita
bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Sama-sama kita bersuka cita memuji Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Puji Hosana. Sama-sama. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Oh, kami mengucap syukur sebab Tuhan lahir bagi setiap kami, Raja segala raja. Diberikan sama-sama. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus. Yang percaya sama-sama angkat tanganmu, katakan puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Yang percaya Tuhan Yesus dahsyat, umat Tuhan sama-sama puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Sekali lagi bersama-sama dengan segenap hati katakan puji, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Hanya Tuhan Yesus yang kami puji. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia, mulia namanya, mulia namanya. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus, sorak-sorai. Haleluya, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, puji Hosana bagi nama Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kemuliaan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk diberkati, dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kembali satukan hati kita. Kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Hosana bagimu Tuhan. Kami sambut Engkau di tengah-tengah setiap kami. Kami buka hati kami. Jamah kami, lawat kami, kuatkan kami, teguhkan kami. Kami gak mampu tanpa Tuhan, kami gak bisa tanpa Tuhan. Kami bukan apa-apa tanpa Tuhan. Kami telah memuji-Mu, kami telah menyembah-Mu. Kami boleh menikmati indahnya hadirat-Mu pada pagi siang hari Tuhan. Pada hari ini kami rindu untuk dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami ucapkan berkat bagi yang terkasih Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yese Pariaji, bersama dengan Ibu Gembala, Ibu Pendeta Darti Pariaji. Kami doa, kami rindu agar setiap firman yang kami dengar, yang kami terima pada hari menjadi rema dalam hidup kami. Agar melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Agar melalui hidup kami banyak pertobatan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita angkat tangan kita sama-sama. Sambut firman Tuhan di pagi siang hari. Kami sanjung Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus.
sanjung Engkau, kami sanjung Engkau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat. Mari sama-sama kita buka hati, kita sambut firman Tuhan. Kami mengundang yang terkasih Kepala Sidang Gereja TBS Indonesia untuk memimpin setiap kami dalam kebenaran firman Tuhan di pagi siang hari. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Mari kita berdoa. Kami sembah Allah kami yang ajaib, yang punya surga, yang mendengarkan doa kami, yang berani berkata, bila 2-3 orang berlukun namamu, Engkau hadir berkati mereka, mengabulkan doa mereka. Maka kami serahkan setiap orang yang ikuti ibadah ini, Engkau meteraikan sebagai warga surga. Setiap doa mereka dikabulkan. Yang pertama mereka lepas dari kutuk, tidak seorang pun yang hadir kena virus corona. Mereka lepas dari kutuk penderitaan, kutuk penyakit, bahkan kutuk resesi. Yang kedua, asai onan kepada setiap rumah. Artinya rumah mereka berkeluarga. Hadiri Tuhan setiap rumah yang mengikuti acara ini, Engkau berkati mereka semua, bukan saja berkumpul pada saat ini. Dua kali mereka ini juga berkumpul di surga, menjadi warga surga. Amin doa, karena Engkau yang memperlihatkan pada hamba, yaitu jemaat TBS sangat besar di surga, mampu tetap pelayan di surga, melayani mereka akan pesta surga. Kami doa, berkati mereka semua, tidak kena pesona, tidak kena utus sakit. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini saya akan khotbah bagaimana pentingnya cari warga surga. Maka tema hari ini juga bagaimana cari warga surga, bukan serinya 3-4 hari, karena saya pengalaman saya pernah didatangkan nama di surga. Lihat betapa pentingnya jadi warga surga, karena engkau jadi warga surga itu punya fasilitas, malaikat jemput Anda. Orang suatu hari katakanlah mati masuk alam roh, kalau enggak warga surga yang jemput setan, maka Tuhan juga ngasih saya yang nyata untuk menyesuaikan apa yang lihat di alam roh, apa yang lihat di kerajaan surga. Pembuka kita baca di dalam Lukas 10 ayat 20. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikian firman Tuhan. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikian firman Tuhan. Jadi di sini Tuhan ngajar sangat indah. Yang terpenting Anda jadi warga surga. Karena apa? Tuhan ngajar sangat indah. Yaitu bagaimana orang warga surga masuk alam roh, tiba mereka surga. Anda kalau nggak jadi warga surga, Anda kalah sama setan. Jelas usaha Tuhan Yesus, Anda kalah sama setan. Tapi kalau Anda jadi warga surga, Anda menang setan. Saya sebagai berita yang Tuhan pilih, Tuhan ajari langsung bagaimana waktu proses saya masuk pertama di alam roh. Maka juga saya melihat alam roh, yaitu apa? Lihat malaikat, lihat setan. Jadi kalau Anda suatu hari dipanggil Tuhan atau Anda suatu hari wafat, ada dua di alam roh, ada malaikat, ada setan-setan. Jadi kalau Anda punya malaikat, punya tugas satu, menyebut Anda masuk juga. Jadi kalau Anda yang Tuhan mengatakan berbahagialah Anda jadi warga surga, kalau Anda warga surga berbahagia apa? Jangan sebut Anda masuk alam roh, malaikat masuk alam roh tiba ke surga. Tapi kalau Anda artinya Anda menang atas setan, setan takut pada Anda, setan tahu Anda jadi warga surga. Bahkan saya pernah ke dukun takut pada saya,
Karena saya punya predikat Tuhan, bisa predikat saya ini Matius Yohanes yang suka tahu akan datang. So. Mari kita berjuang untuk jadi warga surga. So. Sabuan masuk alam roh, so. Yaitu yang sebelumnya Tuhan sudah pernah jumpai saya, jumpa yang berkata, aku Yesus Kristus, aku Tuhan yang punya surga, so. Yang punya surga. Saya orang jujur, saya orang Matius Yohanes. Tuhan katakan saya diberi Tuhan karena punya roh Matius Yohanes. Maka saya sebagai warga surga, mereka jemput Anda ke surga. Maka kalau Tuhan pernah jumpai saya sebagai punya surga, maka Tuhan pun ingin buktikan pada orang-orang tertentu, buktikan apa? Sebagai penguasa di surga. Maka saya malaikat masuk surga, saya pertama kali menghadap Tuhan, Tuhan bisa buktikan datang kepada saya. Aku Yesus Kristus, aku yang punya surga. So. Maka Tuhan kalian pertama yang disampaikan kepada saya, kamu pasti kamu belum saya mati. Kalimat kedua, lihat namamu terhadap surga bersama istrimu, jadi warga surga. Maka sebagai warga surga dijanjikan suami surga, tapi harus hidup suci. Maka saya punya tugas menyerukan anda untuk ke surga, suci pikiranmu, perkataanmu, kita harus suci. Karena tanpa kesucian anda nggak bisa surga. Misalkan saya sampai warga surga, sampai saya pernah janji sama istri, maka saya cukup berjanji, saya berjanji tertulis, kalau saya zina sekali ke neraka. Tapi kalau saya zina sekali aja, saya mau ke neraka. Karena saya janji Tuhan mesti baca janji saya. Kalau sampai zina, saya ke neraka. Jadi Tuhan pilih saya karena saya konsumkan hidup suci yang baik untuk masuk surga. Tuhan mengatakan berbahagialah orang suci hatinya. Amin Allah. Jadi lagi kesimpulan apa? Anda kenapa Tuhan mengatakan berbahagialah jadi surga? Karena warga surga itu punya fasilitas, punya malaikat jemput Anda ke surga. Artinya setan nggak berani jalan. Kalau Anda bukan warga surga, dikalahkan setan. Maka Anda harus berjuang akan namamu, keluargamu untuk jadi warga kerajaan surga. Hari ini saya akan beri tema bagaimana warga surga. Nanti tahun baru nanti saya beri tema bagaimana keluargamu jadi warga surga. Diam di rumah Tuhan. Saya buat seri bagaimana agar Anda bisa melalui sempit untuk masuk pintu surga. Jadi saya buat seri karena saya dipilih Tuhan, yaitu untuk ngasih tahu bagaimana cari warga surga. Bagaimana kalau Anda masuk Allah, penting. Kan jarang orang punya pengalaman seperti saya. Kalau saya dusta ke neraka hari ini. Dipilih Tuhan karena saya orangnya selalu tunjukkan, selalu ingin bukti. Maka saya buktikan warga surga. Anda dijemput malaikat bisa masuk surga. Maka bagaimana akan Anda masuk surga? Saya beri ayat pertama, yaitu bagaimana Anda jadi warga surga. Kita baca di Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal dan yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerimanya dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan.
Jadi saat pertama Anda cari berkat, ucapan Yesus ini kepada Yohanes waktu diundang surga. Jadi ini ucapan Yesus kepada Yohanes untuk dicatat Anda sebagai berkat surga. Sebagai berkat surga, 3 hal penting Anda harus perhatikan. 3 hal penting, yaitu pertama, Anda harus bertobat. Bertobat. Maka maksudnya bertobat, Anda harus hidup suci yang baik. Istilah Tuhan pada saya, Anda suci pikiranmu, perkataan sekalianmu. Kemudian baru Anda akan menjadi berkat surga. Berkat surga, Tuhan datang seperti pencuri. Jadi yang pertama, kalau kita ingin masuk surga, berkat surga, kita pertama bertobat. Tuhan pernah menerangkan sendiri waktu saya lihat neraka. Mereka pasti orang yang tidak tobat. Jadi orang yang tidak tobat neraka. Pertobatan itu diberi waktu kita hidup. Kalau Tuhan yang terang kepada saya, kalau Anda tobat, terlambat tobat, Anda nggak bisa ke surga. Karena pertobatan bagi saat kita masih bernapas di bumi. Maka firman Tuhan katakan, Anda suci pikiranmu, perkataan perbuatanmu. Maka mari kita berjuang hidup yang suci, karena Tuhan itu Maha Suci. Anda harus hidup suci untuk ketemu Tuhan. Maka kalau Anda hidup suci, ingat Tuhan datang seperti pencuri. Maka kalau kita hidup suci, ada barang mahal. Maka ada barang mahal, maka Tuhan datang untuk ngambil. Orang hidup suci, orang mahal. Anda kalau harga surga mahal. Kenapa? Setan nggak banyak ngusir Anda. Sekali lagi, Anda kalau warga surga barang yang mahal, maka Tuhan Yesus pun ngambil seperti pencuri, ngambil barang yang mahal. Mahal apa? Yang warga surga itu barang mahal, karena punya pasukan mereka. Maka mari Anda dan saya jadi warga surga. Warga surga, hingga surga. Namamu tetap surga. Maka artinya apa? Anda barang mahal, diundang ke surga. Maka mari Anda dan saya berjuang namamu tersugar agar mereka tahu namamu. Maka anytime Anda rohmu keluar sudah tobat, hidup suci, maka mereka jemput Anda. Setan gak berani menjara Anda. Bapak Ibu hidup sangat ngomongin saling setia, maka Anda pada surga punya fasilitas dijemput pasukan mereka. Bagaimana hidup suci itu? Hidup suci Tuhan berkata demikian. Kita baca Matius 5 ayat 6 dan 8. Matius 5 ayat 6 dan 8. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Demikian firman Tuhan. Tuhan mengatakan bagaimana Anda cari warga surga. Bagaimana Anda bisa melihat Tuhan. Warga surga artinya apa? Melihat Tuhan. Ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan. Jadi baru melihat. Tapi kalau Anda hidup saya memang Tuhan ini penutupnya, maka Anda akan pesta surga. Kelas suci. Dan saya punya tugas. Tuhan perintahkan saya bahwa Anda kemasuki. Kalau saya dosa, Anda berdoa. Kalau pasti dosa ke neraka. Saya punya tugas bahwa Anda kemasuki yang punya rumah. Yang pesta surga. Tuhan lihat kan orang pesta. Jadi sanding lani Anda. Yaitu bukan saja di bumi sebagai gembala, tapi di surga ngelani. Maka sekali lagi saya tambahkan, saya pernah waktu Tuhan, saya pernah tanya lagi Tuhan, izinkan saya pensiun. Sudah 30 ini, saya nggak tanya lagi, tanya terakhir Tuhan. Maka dilatih Tuhan Yesus disalibkan, mati untuk kita. Maka di makam. Jadi saya harus tahu, jangan sampai mati itu. Orang kan biasanya pendeta ya, pensiun umur 65 tahun. Tapi saya sampai mati. Bahkan saya pernah mimpi khotbah kejaman. Ada yang diangkat, ada yang tidak. Hati-hati, harus diangkat. Saya lihat ada orang-orang enggak diangkat, ada orang enggak tidak diangkat. Saya pernah
khotbah kejaman seperti itu. Jadi hati apa Anda untuk ke surga hidup suci, maka orang cari kebenaran. Kalau orang cari kebenaran, yaitu cari kebenaran, maka kemudian berhati, baru hidup suci. Maka Tuhan mengatakan tegaskan, berbahagia orang suci hatinya, menyatalah. Jadi Anda suci, menyatalah. Saya suci, maka moto kita di gereja ada mempersembahkan jemaat yang kudus. Setelah hidup kudus, Anda misionaris. Dengan firman Tuhan, kudus, misionaris, siap ke surga. Anda siap ke surga, kalau mau tahu, Anda sudah memberitakan semoga saya di ajari Tuhan. Saya pernah bagi kitab Injil kurang lebih 600 ribu kitab Injil. Saya bagi di bis, di metro, di kapal, di mal-mal. Kalau di kota banyak tobat, saya dulu di mal-mal kota, toko-toko bersama anak saya yang bagi-bagi ke mal, karena orang dewasa bisa ditegur satpam. Anak-anak saya kecil-kecil bagi toko-toko semua di kota pernah dikasih Injil dari kami. Kami beli banyak sekali. Bahkan keluar kota pun kami buat koper kitab Injil untuk dibagi-bagi. Kesukaannya pernah mau dibunuh orang. Ada orang marah kadang-kadang. Ada orang marah karena kita beritakan tahu kitab Injil. Jadi kalau Anda sudah hidup suci, maka Anda nginjil. Urapi. Maka nginjil itu ternyata Tuhan ngasih saya untuk bagi kitab Injil, yaitu keluar masuk kampung, bahkan pernah mau dibunuh orang dan sebagainya. Jadi setelah Anda yaitu hidup yang benar, Anda pasti murati, seorang yang murati, maka bagi orang suci hatinya, Anda akan hidup yang suci. Maka Anda hidup yang suci, maka Anda akan termeterai sebagai warga kerajaan surga. Maka kita baca di sini, setelah Anda hidup suci, kita baca Wahyu 3, 14-19. Wahyu 3 ayat 14-19. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak panas dan tidak dingin. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Demikian firman Tuhan. Untuk agar Anda jadi warga surga, maka ada tahapnya. Tahap yang pertama tadi bagaimana kita bisa jadi bertobat jauh suci. Tapi selanjutnya Tuhan ingin Anda bertobat dalam hati masuk surga. Kelas suci. Artinya Anda harus nanti kelas pesta surga. Saya tetap melayani Anda. Saya pernah nolak juga gitu waktu sedang surga Tuhan. Karena saya lihat Tuhan perintah pada siapa sih kamu menjadi bersama orang kudus, lihat orang-orang kudus. Lihat jemaat Tibas sangat besar. Saya pikir saya mau pensiun di surga. Jadi saya cium kaki Tuhan. Tuhan hamba tidak layak dimasuki, hamba tidak meden. Jadi saya orang yang terus terang pada Tuhan. Saya cium kakinya. Tuhan hamba ingin tidak meden. Dalam sekejap saya tidak meden. Ketemu teman saya, nyesel sama Eden. Dan saya tidak bisa ketemu Tuhan Yesus, tidak bisa. Cuma taman, Anda bisa makan buah kehidupan di Taman Firdaus Allah.
maka juga tidak mati. Tapi yang penting pikiran saya, yang penting kan nggak ke surga, nggak di api neraka. Di neraka cuma orang teriak, kalau teriak merau sehari mungkin dapat lewat. Tapi kalau Anda teriak merau tahun, mana kuat sampai tahun dibakar neraka. Maka mari Anda berjuang, pintu serba sempit, berjuang, jangan amat sampai neraka, berjuanglah. Kitab Mazmur mengatakan apa? Bahwa umur manusia itu 70-80 tahun. Tapi kenyataannya Yohanes itu umurnya 142 tahun, panjang. Jadi orang tertentu yang hidup suci bisa doa untuk umur panjang, dengan berjalannya dia bisa tidak akan mengalami penderitaan, nggak mengalami sakit, nggak umur pendek, akan umur 100 tahun. Kalau Anda ingin umur 100 tahun, Anda setiap hari berjalan kudus dengan saya dan nolak maut dan sebagainya. Artinya apa? Tuhan kehendak Tuhan Anda itu untuk pesta surga. Dan sang lainnya Anda. Siapa menolak Tuhan? Tuhan apa? Ya Anda bayangi. Udah mati kan ingin pensiun tuh. Pikiran saya. Kok saya ngelani di surga? Saya ngelani pinta Tuhan. Kamu ngelani di sini pasti lihat semua besar. Saya kaget. Kok di surga pikir pensiun. Makan tidur. Pesta, nggak kerja lagi. Pikiran saya nggak mikir nggak kerja lagi. Maka saya milih tamudan yang hidupnya santai. Oke lah makan buah kehidupan oke. Tapi Tuhan milih saya untuk ngelani Anda. Lu Anda semua berjuang. Memasuki pintunya sempit. Tapi kalau Anda berjuang masuk surga, maka Anda semua akan masuk surga dengan bahagia. Maka caranya masuk surga, pesta di surga, maka pertama Anda yaitu jangan jatuh suam. Lebih dekat benar jangan suam. Anda kalau punya tugas jangan bolos. Yang pernah bolos mati koma. Yang pernah bolos sama ya saya mohon ampun Tuhan, saya tahu tapi nggak mau negur karena tahu dari teman dia, Pak saya punya tetangga. Pasarnya orang itu pasarnya artinya saya tahu tetangganya itu jadi pasarnya pendeta, saya tahu lama. Tapi waktu saya pernah nolak Tuhan hamba orangnya nggak menegur orang, nggak melukai orang. Tuhan pernah berkata, termasuk saya nggak mau jadi pendeta, bilang aku yang negur bukan kamu. Jadi punya otoritas negur Anda ucapan Tuhan. Kalau saya dusta, saya kena kasus. Jadi punya fasilitas, otoritas negur Anda punya perintah Tuhan Yesus. Jadi ucapan saya diberikan. Maka Anda jangan suam susuku. Maka Anda kalau suam dimutahkan Tuhan. Anda tidak mutahkan. Artinya Tuhan tidak mau Anda jatuh pada dosa, maka jangan suam. Maka yang kedua Tuhan katakan apa? Kalau Anda masih merasa hidup baik, hidup suci, maka Tuhan negur apa? Bertobatlah. Beli daripadaku emas yang dimurnikan. Emas itu Anda gambarkan dibakar. Yohanes pernah dibakar, nggak mati, nggak sakit. Jadi emas dimurnikan. Mas dibakar ribuan derajat. Hanya untuk Anda tobat kembali. Anda sempat apa yang Anda mengalami cobaan. Mengalami apa? Anda dibakar seperti emas. Anda tanya tukang emas, berapa derajat dibakar? Ribuan derajat. Anda kan nggak mau dibakar di api. Yohanes pernah mengalami tapi nggak mati. Tapi karena dia dipilih Tuhan maka dia tidak mati. Sekali lagi, maka mari Tuhan mengatakan Anda mengalami cobaan. Anda mengalami cobaan yang keras seperti emas. Yang kedua, Anda hidup yang suci. Seperti biasa ucapan suci penting. Harus bertobat hidup suci. Bahkan istilah di sini Tuhan, jangan sampai tahu telanjanganmu. Orang telanjang itu di luar suami itu dosa. Maka kita banyak mengatakan
ada dosa bocor, yaitu digawakan ada orang ketiga, maka ular dosa berjalan indah dia, berjalan berdiri itu. Tapi setelah dosa dikutuk merayap, so. Nggak bisa, bahkan buta. Ular itu cuma dengar kali pendengar kegerakan. Jadi kalau merekam suatu, dia jadi pendengarnya, tidak bisa melihat. Maka ular yang jatuh ke bawah dikutuk buta, dikutuk nggak bisa berdiri, cuma merayap so. Maka sama juga menambahkan so, beli daripadaku minyak murni. Untuk apa? Memandang kebenaran. Jadi kalau Anda ke surga nanti dikatakan Tuhan, beli daripadaku minyak murni untuk memandang kebenaran. Maka sering saya sampaikan, yaitu di sini ayatnya yang di Markus 14, maka Tuhan maksud saya, maka kalau Anda dikubur pakai minyak harapan, Tuhan saja mau minta minyak harapan dikubur, supaya Anda tetap awet muda, dibangkit dari kiamat. Maka di mana ada Injil, ada minyak harapan. Jadi Anda yang suam-suam, bangkitlah. Anda akan dicobai, dibakar seperti emas. Kedua, Anda harus betul hidup suci kudus. Jangan sampai kelihatan ketelanjanganmu. Maka kalau orang di luar suami istri, istilahnya telanjang, itu dosa. Maka yang ketiga, yaitu Anda beli minyak dari Tuhan. Maka minyak itu sejak awal dunia itu ada sampai di surga. Tuhan minta supaya, maka kita mencari di Wahyu 3:18-22. Wahyu 3 ayat 18-22. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasih, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan Tuhan saya istilahnya beli minyak. Kenapa beli Tuhan? Karena minyak itu gambaran seorang martir. Nah, seorang martir minyak harapan seorang martir itu milik Tuhan. Maka beli padaku, maka seorang martir itu milik Tuhan. Maka Tuhan beri padaku minyak, itu karena Anda perlu minyak dari seorang martir. Karena martir itu diperes dihancurkan juga minyak zaitun. Maka Tuhan beri padaku minyak agar memandang mana. Setelah Anda terima minyak, maka Anda disiapkan pesta surga. Anda makan minum surga. Dosa Anda saya, Tuhan nunggu Anda sampai surga. Saya punya tugas Anda besok surga sekali. Tugas sebagai gembala, Anda kemasuki pesta surga Karena sebelumnya saya perlu tinggal ke Tuhan. Tuhan, saya tidak mau ke surga, saya ke neraka. Waktu lihat orang teriak di neraka, saya berani sungguh ke Tuhan. Tuhan, amal ke neraka. Hadiahnya apa? Saya ke neraka. Hadiahnya bawa Anda ke masuci. Hadiah ngajak Anda agar Anda kubur pakai minyak. Tuhan, saya minta minyak agar Anda bangkit sebagai mempelai. Demikian juga dosa Anda saya pesta surga. Sang melayani Anda di surga. Anda pesta, saya pelayan Anda. Maka
Mari Anda dan saya berjuang hidup yang suci, berpikir berkata, mari kita, Anda, nanti kita masuk berjuang terus. Saya serahkan pada. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saudara, firman yang luar biasa tadi, Gembala sidang kita mengingatkan pentingnya menjadi warga surga. Bagaimana agar kita menjadi warga surga. Warga surga itu saudara sering disebut sebagai anak-anak Allah. Maka hari ini siapapun saudara yang hidup dalam pertobatan, saudara yang menerima Tuhan Yesus, saudara yang suci hatinya, saudara yang dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus, saudara yang diurapi dengan minyak kudusnya, saudara warga surga, saudara anak-anak Allah. Katakan amin. Sama-sama bersama saya katakan, aku bersyukur, aku warga surga, aku anak-anak Allah, aku akan selamat, akan pesta di surga, aku selama hidup di bumi, diberkati, dipelihara Tuhan, hidup di bumi seperti di surga. Amin. Puji Tuhan, saudara, saya akan sedikit menambahkan apa yang tadi Bapak Gembala sampaikan. Warga surga itu adalah anak-anak Allah. Maka kita buka Alkitab kita bersama di dalam Injil Yohanes pasalnya yang pertama ayat 10 sampai dengan ayat 12. Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 12. Sama-sama 3 ayat kita baca. 2, 3, ya. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Stop dulu, sama-sama bersama saya katakan, aku mengenal Tuhan. Amin. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Kita nggak pernah jumpa Tuhan melalui mujizatnya. Suatu kali saudara, murid-murid Yohanes bertanya, murid-murid Yohanes Pembaptis bertanya kepada Yesus. Yesus, jadi Yohanes Pembaptis di penjara. Lalu murid-murid Yohanes Pembaptis datang kepada Yesus, Rabi, Guru, apakah engkau Mesias, ataukah kami harus menantikan yang lain? Lalu Yesus menjawab pertanyaan itu bukan kata ya dan bukan kata tidak, tapi dia menjawabnya dengan mujizat-mujizatnya. Sampaikan kepada Yohanes, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang timpang menjadi tahir. Artinya apa? Kita mengenal Tuhan, mengalami Tuhan melalui mujizat-mujizatnya. Katakan amin. Gereja Tiberias dijanjikan Tuhan kuasa yang besar, kuasa yang tiada taranya. Maka hari ini siapapun saudara yang beribadah di Gading Nias, atau di rumah masing-masing, atau saudara yang sedang terbaring di rumah sakit, saudara yang di tempat perawatan, hari ini imani mujizat Tuhan tidak mengenal batas ruang dan waktu. Mujizat Tuhan bisa terjadi bagi kita semua. Siapapun saudara hari ini, mujizatnya kita alami. Katakan amin. Terus kita baca ayat yang ke-11 sama-sama. Yohanes 1 tadi ayat 11. 2, 3, ya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak. Sama-sama bersama saya katakan, aku menerima Yesus, aku milik kepunyaan Yesus. Amin. Terus kita baca ayat 12 sama-sama. 2, 3, ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam. Amin. Sama-sama bersama saya katakan, aku anak-anak Allah. Aku dijanjikan Tuhan hidup di bumi seperti di sorga. Aku dijanjikan akan pesta di sorga. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tema kita siang hari ini, anak-anak Allah. Apa temanya saudaraku? Anak-anak Allah. Jadi tema besar Tiberias, tema Natal, tema besar Natal Tiberias adalah anak. Semua yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi kita harus menyadari betapa pentingnya kita ingat, kita percaya bahwa kita anak-anak Allah. Jadi di momen Natal ini, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, apapun penderitaanmu, apapun kesusahanmu, ingat
dan taruh di hatimu, taruh di pikiranmu, engkau dan saya adalah anak-anak Allah. Katakan amin. Sekali lagi, seringkali kita lupa bahwa kita anak kerajaan sorga. Saudara, misalkan saudara anak presiden, misalkan anak Jokowi, pasti saudara akan bangga, oh anaknya presiden gitu saudara. Apalagi kita anak Bapa di surga. Hari ini siapapun saudara, anak-anak Bapa, anak-anak kerajaan surga, saudara punya fasilitas kerajaan surga. Katakan amin. Nah, hari ini kita akan belajar 3 hal. Apa yang kita terima, apa yang kita alami kalau kita menjadi anak-anak Allah. Yang pertama, kita lihat Daniel pasal 1 ayat 17 sampai 20. Daniel pasal 1 ayat 17 sampai 20. Sama-sama kita baca 17 sampai 20. 2, 3, ya. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Stop dulu, saudara, ini cerita tentang 4 orang anak muda. Siapa 4 orang anak muda ini? Daniel, Misael, Hananya, Azaria. Dulu Hananya, Misael, Azaria namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi diganti saudara menjadi Hananya, Misael, Azaria, dan Daniel. Keempat orang muda ini diberikan hikmat, diberikan kebijaksanaan, diberikan kuasa yang besar. Terus kita baca ayatnya yang ke-18. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Ayat 19. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara, tidak ada yang sama dengan siapa? Daniel. Terus Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada apa? Raja. Ayat 20. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Sama-sama bersama saya katakan, aku anak Allah. Sebagai anak Allah, aku diberi kuasa. Amin. Jadi intinya Daniel, Misael, Hananya, Azaria diberi kuasa. Apa kuasanya? Lebih pandai, lebih berhikmat, lebih bijaksana. Saudara, kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita, kita hanya mengandalkan materi kita hanya mengandalkan relasi kita, dalam perjalanan hidup ini kita akan dikalahkan oleh dunia. Itu sebabnya kita perlu berjalan dalam kuasa. Kuasa itu kita terima dari Tuhan. Gereja ini, gereja Tiberias, apa dijanjikan kuasa tiada taranya. Maka saudara jemaat Tiberias yang hidup suci, hidup dalam pertobatan, suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatan. Mulutmu ada kuasa, tanganmu ada kuasa. Apa yang kau pegang, apa yang kau kerjakan berhasil. Katakan amin. Di Pantai Indah Kapuk, saudara, ada jemaat. Dulu dia datang dari Tiongkok, perantau dari Tiongkok. Sampai di Jakarta susah hidupnya. Cuma benerin sepeda, bengkel sepeda. Lalu ada modal buat toko sepeda, jual beli sepeda. Dan dia akhirnya kenal Tuhan. Dia terima perjamuan minyak urapan. Sekarang punya pabrik sepeda. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Pabrik sepedanya ada di Tiongkok, ada di Medan, ada di Surabaya, ada di Semarang, saudara. Saudara, hari ini jangan berkecil hati. Mungkin saudara berkata, ya pendeta saya modal apa? Ya pendeta zaman sekarang bisnis apa? Usaha apa? Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Sepanjang saudara anak-anak Allah, hidup yang benar, hidup dalam pertobatan, mulutmu ada kuasa. Yang saudara pegang, Tuhan buat berhasil. Amin. Di Bogor saudara, ada seorang bapak cuma dagang teh botol di pasar Senen. Dagang teh botol. Istrinya jual baju second. Dulu saudara zaman jual baju second. Gak tahu sekarang masih ada atau tidak. Masih banyak. Suka beli ya. Masih banyak ya. Ya. Nah dia suaminya jual teh botol, istrinya jual baju second. Rajin di Berias beribadah. Suatu kali lewat sebuah pegunungan di daerah Gunung Putri. Dia tertarik lihat truk-truk angkat tanah, angkat batu-batu di gunung gitu. Dia cicil satu saudara, truk tronton. Cicil satu, dapat lagi cicil dua. Sekarang trontonnya saudara 32, eskavatornya sekian. Dia diberkati Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Hari ini siapapun saudara, kalau saudara anak Allah, hidup di dalam kuasa, apa yang saudara pegang, apa yang saudara injak, apa yang saudara kerjakan, Tuhan buat berhasil. Katakan amin. Bangkitkan imanmu Pak, jangan menyerah. Bu, bangkitkan imanmu. Engkau yang mulai ragu dengan masa depanmu, engkau yang mulai ragu dengan karirmu, usahamu, ingat baik, engkau anak Allah. Anak Allah diberi kuasa sepanjang saudara hidup dalam pertobatan. Amin. Ada orang saudara punya perusahaan 3, diberkati Tuhan, tapi dia lupa Tuhan, lupa istri, lupa anak. Ya dia suka perempuan lain, wanita lain. Hilang kuasanya saudara. Ya hilang, bisa hilang kuasanya. Akhirnya apa? Bangkrut saudara. Perusahaannya tutup. Hari ini doa saya saudara diberkati. Bapak-bapak yang menyaksikan ibadah ini live streaming di rumah saudara, doa saya saudara diberkati. Masuk 2022, proyekmu terus diberkati, karirmu terus dipromosikan naik, engkau naik pangkat, naik jabatan. Tapi jangan lupa sama Tuhan, jangan lupa keluarga, jangan lupa anak-anak. Mohon maaf saudara, kuasanya bisa hilang, bisa dirampas, dicuri iblis. Saudara jangan pikir kita nggak bisa bicara saudara. Kalau saudara hidup dalam pertobatan, iblis tidak berhak mengalahkan saudara, sakit penyakit tidak berhak mengalahkan saudara. Katakan amin. Maka yang pertama, sebagai anak-anak Allah kita diberi kuasa. Yang kedua, apa berkat kita jadi anak-anak Allah? Kita lihat Matius 7 sampai 11. Matius pasal 7 sampai 11. 4 ayat kita baca bersama-sama. Matius 7 sampai 11. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan. Ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu apa? Dibukakan. 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang. Sama-sama bersama saya katakan, aku anak Allah. Doa-doaku Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Amin. Yang kedua, sebagai anak Allah, doamu didengar Tuhan, doamu dikabulkan. Suatu kali Pak Haji dijumpai Tuhan. Lalu Tuhan Yesus bilang, Pak Haji, kamu minta apa? Kamu minta apa? Minta apapun diberikan. Itulah saudara, kalau kita hidup baik,
hidup benar, hidup suci, minta apa dikasih. Amin. Tapi mohon maaf, kalau tangan kita cemar, hati kita cemar, perbuatan kita cemar, doa kita saudara cuma mentok aja. Hari ini siapapun saudara, jagalah suci pikiran, suci perbuatan. Amin. Hidup ini Tuhan sudah atur saudara. Tuhan yang menentukan. Ada banyak orang banting tulang, tulang dibanting-banting. Hasilnya saudara nihil, hasilnya saudara sakit. Hasilnya apa saudara? Menderita. Itu sebabnya Papa Rezi ngajar, tidur pun diberkati Tuhan. Kita selalu angkat perjamuan saudara. Dikatakan apa? Tidur pun diberkati. Amin. Bukan berarti kita semua tidur-tiduran terus. Itu saudara memberi makna kepada kita bahwa berkat itu yang mengejar kita. Katakan amin. Ya. Ada banyak orang kejar berkat, cari berkat. Padahal mereka lupa sumber berkatnya adalah Bapa kita. Katakan amin. Sepanjang saudara anak Allah, percaya doamu Tuhan dengar. Katakan amin. Tuhan tahu apa yang kau alami. Mungkin kau tetap berusaha tegar di hadapan istrimu, di hadapan anak-anakmu. Sedangkan hari ini mungkin engkau sedang mengalami situasi yang berat, tantangan yang berat di karirmu, di jabatanmu, di proyekmu. Ada tekanan. Dengar baik Pak, Tuhan tahu apa yang kau alami. Itu sebabnya mari jaga hidup baik. Dan Tuhan pasti dengar doamu. Amin. Ibu-ibu, jeritanmu, tangismu, seruanmu, teriakanmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Ada di antara saudara tega lihat anaknya menjerit teriak, saudara tidak berikan yang terbaik untuk anaknya. Tadi Tuhan Yesus berkata, kalau anaknya minta roti, masa bapaknya kasih batu? Kalau anaknya minta ikan, masa anaknya dikasih ular? Artinya apa? Tuhan tahu yang terbaik untuk saudara. Katakan amin. Sama Tuhan juga tahu yang terbaik untuk hidupmu di tahun 2022. Tugasmu adalah terus percaya. Terus menggantungkan hidupmu kepada Bapa. Sebab dialah pemilik segalanya. Dia yang atur hidup kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan tangan kasih-Nya membimbingku. Jadi sesungguhnya kalau kita sadar tiap langkah hidup kita Tuhan atur, nggak ada yang perlu kita takutkan. Ada banyak orang stres hari ini, depresi. Sekarang lagi rame namanya sakit ketakutan, saudara. Jadi masuk rumah sakit dicek, nggak ada sakitnya, tapi sakit. Setelah dicek saudara, psikiater, psikologinya terganggu, mentalnya saudara. Itu sebabnya sekarang ungkapan-ungkapan kena mental lah, sakit mental lah, ya lemah mental lah. Kenapa ini sedang booming? Karena banyak orang hari ini stres, depresi. Kenapa orang stres, depresi? Karena mereka menggantungkan hidupnya kepada harta, kekayaan, kepada jabatan mereka. Hari ini gantungkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kita nggak tahu besok terjadi apa, kita nggak tahu besok makan apa. Tapi yang kita tahu, Bapa tahu apa yang harus dia lakukan untuk anaknya. Bapa tahu apa yang harus dia lakukan untuk memelihara anaknya. Bapa tahu apa yang diperlukan anak-anaknya. Bapa tahu bagaimana merawat anaknya. Katakan amin. Bapa tahu apa yang sedang kau alami. Jangan pernah ragu, karena dia Bapa yang baik. Maka yang kedua, sebagai anak-anak Allah, Bapa akan dengar doa kita. Bapa kabulkan doa kita. Yang ketiga, yang terakhir, sebagai anak Allah, apa berkatnya kita menerima? Yaitu sebagai anak Allah. Kita buka Roma pasal 8. Roma pasalnya yang ke-8. Kita baca ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-17.
Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Terus 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu apa? Anak Allah. Oleh roh itu kita berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama bahwa kita, ayat 17, dan jika kita anak Allah. Stop, perhatikan. Jika saudara dan saya anak Allah, apa yang kita terima? Lanjut. Maka kita juga adalah ahli warisnya. Siapa itu ahli warisnya? Lanjut. Maksudnya orang-orang yang berhak apa? Menerima janji-janji Allah yang akan dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan, sama-sama bersama saya katakan, aku anak-anak Allah, aku ahli warisnya, aku menerima semua janjinya. Amin. Saudara ingat cerita di Alkitab tentang anak yang hilang. Ada seorang bapak punya 2 anak. Lalu anak yang bungsu datang kepada bapaknya. Bapaknya masih sehat, bapaknya masih kuat. Bapa, berikanlah bagianku. Maksudnya berikanlah warisan bagianku. Secara manusiawi anak ini kurang ajar. Bapaknya masih hidup, bapaknya masih sehat, tapi udah diminta hartanya, warisannya. Tapi perhatikan, seorang bapak tetap baik. Itulah kasih Bapa kita, katakan amin. Dia kasih juga. Dia nggak usir anaknya, nggak marahin anaknya, dikasih itu semua kemauan anaknya, warisannya. Lalu anak yang bungsu ini pergi meninggalkan rumah, foya-foya, mabuk-mabuk. Tiba-tiba habislah semua harta warisannya. Tinggallah dia pengangguran. Dia pengangguran dia, saudara. Dan lapar. Suatu kali dia lapar, mau makan, nggak ada makan. Maka dia harus kerja. Dia cari kerja susah. Akhirnya dia dapat kerja, dan kerjanya sangat hina sekali. Apa kerjanya? Memberi makan babi. Karena nggak diterima, lamar kerja tempat lain nggak diterima. Akhirnya dia memberi makan babi. Waktu dia mau beri makan babi, udah kadung lapar dia, terlanjur lapar, ya ampun, lapar kalinya. Lalu dia mau makan itu ampas babi, makanan babi. Saudara, orang yang tinggalkan Tuhan, mohon maaf, orang yang undur dari Tuhan, orang yang meninggalkan Tuhan, gak percaya Yesus, mohon maaf saudara, bisa hina, bisa melarat, bisa susah. Ada seorang wanita datang jumpai Papa Regi di Sarbini, minta didoakan untuk menikah dengan orang yang gak percaya Yesus. Maka otomatis dia ikut, jadi nggak percaya Yesus. Lalu Pak Presiden bilang, you nggak boleh tinggalkan Yesus, you nggak boleh pergi dari Yesus. Nanti masalah akan mengejar-ngejar kamu, masalah akan bertubi-tubi mengejar kamu. Oh, diabaikan saudara, diabaikan. Akhirnya dia menikah dengan laki-laki itu saudara, yang tidak percaya Yesus. Tiba-tiba saudara, apa yang Pak Presiden katakan terbukti. Tiba-tiba suaminya meninggal. Setelah suaminya meninggal saudara, bertubi-tubi masalah datang kepada dia. Dan sampai akhirnya saudara, ya masuk, tahu aja saudara gitu. Masuk saudara gitu. Hari ini siapapun saudara, jangan tinggalkan Tuhan. Ada Yesus, Tuhan pelihara hidup kita. Ada Yesus, kita diberkati Tuhan, katakan amin. Maka anak yang hilang ini saudara mau makan ampas babi, dia ingat, loh kok aku makan ampas babi, makanan babi, padahal bapakku bangsawan, bapakku orang kaya. Dia lempar itu ampas babi, dia pergi ke rumah bapaknya, dia lari dari jauh saudara, udah dekat rumah bapaknya, hatinya berdebar-debar, apakah bapakku masih menerima aku? Saudara, Bapa di sorga
tetap menerima saudara. Apapun keadaanmu, siapapun saudara yang menyaksikan acara ini, apapun keadaanmu, Bapa menerima engkau. Katakan amin. Jangan terlambat datang pada Yesus. Jangan terlambat bertobat. Hari ini kalau engkau dengar firman, kembali kepada Yesus. Yesus pulihkan hidupmu. Katakan amin. Lalu dari jauh bapaknya lihat, oh anakku sudah pulang. Bapaknya buka lebar-lebar tangannya. Lalu anaknya lihat respon bapaknya ini. Dia cepat-cepat lari. Lalu saudara, dipeluklah anaknya. Dikasihnya cincin. Dikasihnya jubah yang indah. Disuruh pegawai-pegawainya potong lembu, potong domba, bikin syukuran, bikin ucapan syukur. Undang tetangga-tetangga. Ramailah saudara. Tiba-tiba anak yang besar baru pulang dari ladang. Dia lihat rumahnya. Oh ada apa ini kok rame-rame? Dia datang saudara. Lalu saudara, dia terkejut ternyata adiknya yang terhilang itu datang kembali. Dia lihat dikasih cincin, dikasih jubah, diadakan pesta. Lalu anak yang bungsu, anak yang sulung komplain sama bapaknya, marah. Bapak, aku tidak pernah tinggalkan Bapak. Aku setia sama Bapak. Aku tidak minta warisan, aku tetap setia. Kenapa Bapak tidak beri aku cincin yang bagus? Tidak pasang aku jubah yang indah? Tidak potong lembu, potong sapi untuk aku syukuran? Tidak, kenapa adik yang jahat ini Bapak lakukan itu? Bapaknya peluk anak yang sulung sambil berkata, anak, apa yang aku punya, kamu juga punya. Kita suka lupa, kita punya Bapa yang punya segalanya. Sebagai anak Allah, saudara ahli warisnya Tuhan. Apa yang Bapa punya, saudara juga punya. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya hari ini apa yang saudara perlu, apa yang saudara butuhkan, datang pada Bapa. Karena apa yang Bapa punya, kita juga punya. Mari masuk tahun yang baru dengan hati yang bersyukur. Kita punya Bapa yang baik. Hari ini engkau dan saya adalah anak-anak Allah. Anak Allah diberi kuasa. Anak Allah doanya didengar. Anak-anak Allah dijanjikan sorga. Kita menerima warisan dari sorga. Doa saya masuk tahun yang baru, kita diberkati hidup yang bahagia. Kita anak Allah. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita renungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kami di gereja Tiberias terima perjamuan minyak urapan. Kami hidup dalam pertobatan. Kami jadi anak-anak Allah, diberi kuasa. Doa kami didengar. Kami ahli warismu. Warga sorga dijanjikan pesta di sorga. Apa yang Bapa punya kami punya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar setiap kami boleh menyadari itu. Dan masuk tahun yang baru, hati kami bersuka cita. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Lebih lagi, sama-sama katakan. Kau beri yang ku minta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu, kau buka.
Tuhan dengan segenap hatimu katakan, Kau beri. Dengan iman ucapkan pujian ini. Dia Bapa yang baik, Engkau anak-anaknya. Terima kasih ya Tuhan, sebab Kau Bapa yang kekal, takkan Kau biarkan amin. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Musik saja mengalun dengan lembut. Hari ini sadarilah, saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Kita semua yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ingat itu, pegang baik itu. Sebagai anak Allah, apapun doamu, Tuhan dengar. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu teriakanmu. Tuhan tahu jeritanmu. Tuhan tahu air matamu. Tuhan tahu kerinduanmu. Dan Dia berikan yang terbaik untuk saudara dan saya. Mulailah berdoa, minta sama Bapa di momen Natal ini. Minta sama Bapa di hari Natal ini. Apapun yang kau minta di dalam Tuhan, percayalah yang terbaik Tuhan berikan. Haleluya. Kami meminta kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Yesus, dengar doa kami. Haleluya. Yesus, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Siara bata karalaba ya Rama. Siara bata karalaba ya Rama. Haleluya Yesus. Kami berseru padamu. Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Engkau tak pernah melupakan kami. Tak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari. Ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku yang kekal, takkan. Terima kasih Tuhan. Bagiku, sebab Kau Bapa-Ku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah setiap umat-Mu. Sayangilah mereka semua. Kami percaya Tuhan tidak pernah melupakan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Materaikan firman-Mu, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus terus menjabarkan isi hati-Mu bagi setiap kami. Sebentar sebagai rasa ungkapan syukur kami bawa persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap rupiah persembahan kami, biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan Tuhan yang membalaskannya ribuan kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Semua yang diberkati bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kita sambut yang terbaik, karya keselamatan daripada Tuhan, tubuh dan darahnya dicurahkan bagi setiap kita, menyempurnakan, menyembuhkan setiap kita. Mari sama-sama jemaat Tuhan di tempat ini, juga setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan
menyaksikan ibadah live streaming, mari siapkan roti dan anggur. Kita terima yang terbaik sakramen perjamuan kudus. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama di hadapan Tuhan, tubuh dan darah-Mu tercurah bagi setiap kami. Tubuh dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan kami. Menyembuhkan, sempurnakan hidup dan darah-Mu, tubuh dan darah-Mu tercurah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri sambut sakramen perjamuan kudus di siang hari ini. Sambut yang terbaik tubuh dan darah Tuhan Yesus. Jika menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita masuk perjamuan kudus. Perintah Tuhan khusus kepada gereja Tebas yaitu mengembalikan kuasa menyanggur. Istilah Tuhan, kuasanya yang tiada taranya di muka bumi. Bagi orang mati, bayi mati, katakanlah hutang 5 juta saja dengan bisa dilunaskan, bahkan orang mati juga dibangkitkan, bayi mati bangkit, orang seberang Amerika, Eropa, juga di Australia, so ya kita kirim menyanggur juga dibebaskan dari maut. Kita baca ayat ini, Wahyu 6:6-8. Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah merusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Jadi zaman akhirnya banyak kesesakan, banyak musibah. Bahkan 1/4 dari bumi akan dibunuh dengan berat, istilahnya maksudnya dimatikan. Maka Anda dan saya dan menyanggur tidak dirusakkan. Bahkan binatang buas juga akan melanda bumi, yaitu corona. Tapi Anda ada menyanggur, Anda punya iman, menang corona. Bahkan Anda tidak kena rasasi, walaupun orang teriak kekurangan. Anda punya iman, Tuhan janjikan, ada menyanggur, Anda tidak dirusakkan. Maka mari kita jaga hidup kita. Ada menyanggur, sudah banyak kesaksian keluarga-keluarga yang tidak kena Yesus, kena corona, maka ada diambil menyanggur di Tebas, maka akhirnya bisa temukan maupun enggak percaya Yesus, akhirnya biasa ikuti acara saya di media ini. Maka juga Tuhan mintakan kembali ke minyak urapan. Minyak ini penting tuh. Sekali lagi Tuhan mengatakan apa? Yaitu beri dapadaku minyak murni untuk memandang Allah. Kita baca di Markus 14, Anda perlu minyak. Markus 14 ayat 8-9. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia ini, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus saja minta minyak untuk persiapan penguburannya. Mengapa Anda tidak? Yesus saja minta. Di mana di dunia ada minyak. Dikatakan, dia ada Injil, ada minyak. Artinya, ada nama Yesus, ada minyak urapan. Dan saya seorang mater, diminta Tuhan kembali ke minyak urapan. Sehingga seperti saya katakan tadi, orang digul puluhan tahun pun dibongkar tetap utuh. Di dunia ilmu manapun nggak ada, kecuali
minyak anggur yang kuasanya tiada tandanya. Maka ada satu sabda, Alkitab mengatakan, Mazmur mengatakan umur manusia itu 70-80 tahun. Maka Anda umur 60 tahun lebih, selalu simpan minyak urapan, minta supaya jasad Anda dikasih minyak, agar Tuhan yang mengatakan tadi, beri padaku minyak untuk persiapan pesta surga. Maka Anda bersiap ada minyak di tubuhmu, agar Anda bangkit sebagai mempelai Kristus. Anda bangkit untuk terbang kapan Anda dan saya akan diundang pesta surga. Kita nggak roti ini dalam nama Tuhan Yesus, ialah roti yang turun dari surga, ialah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib sebagai perjanjian baru yang kekal. Dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, segala perbuatanku. Kami bertobat mulai dosa, mulai setan dan perbuatannya. Kami keluarga kami, keluarga yang kudus, jadi warga surga. Dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat semula, tidak mikir, tidak bertiku. Kami doa agar mataku sempurna, kami tolak kebutaan, mulutku diurai penuh kuasa, jantung sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat sempurna, ginjal sempurna, ginjal tidak dioperasi, kami tolak susila, tidak dioperasi. Kami doa agar tubuh sehat sempurna, berlimpah sehat sempurna, empedu sehat. Kami doa tidak akan berdarah, tidak akan koma, tidak sakit kanker. Kami tolak virus corona. Kami doa keluarga kami jadi warga surga, tidak kena virus. Kami doa inilah roti dari surga, inilah tubuh yang menyempurnakan tubuhku, saudaraku. Inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus. Kita ngasuhani, mari kita bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu sebagai perjanjian baru kekal. Dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku. Kami tolak perzinahan, percabulan, kami tolak persalahan, kami tolak orang ketiga di rumah tanggaku, kami tolak poligami, poliandri, agar kami akan keluarga kami diselamatkan masuk kerajaan surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat, tidak mikir, tidak bertiku, mulutku diurapi, penuh kuasa kemuliaan, mataku semua. Kami tolak kebutaan, kami tolak tuli, urapi jantung kami sehat, sempurna sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat sempurna, ginjal sempurna, sudah dioperasi. Kami tolak kanker, tumor, leukemia. Kami tolak terkapar, di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak sakit apapun. Segala kutuk sakit diangkat di atas kayu salib. Kami doa, kami tolak virus corona. Kami doa, kami sembuh hari ini. Bebaskan kami dari maut. Sembuhkan kami Tuhan. Sembuhkan kami dari segala kutuk sakit. Bebas dari corona dalam nama Tuhan Yesus. Anda doa masing-masing sebut sakit Anda doa sebut sakit Anda, permohonan Anda. Dengan darahnya Anda disembuhkan, lepas dari kutuk sakit, lepas dari penderitaan. Bapa Tuhan Yesus, segala penyakitku, segala kutuk penderitaan sudah diangkat di atas kayu salib. Kami doa
percaya lebih dari roti mana. Tuhan perintahkan jangan lebih dari roti mana, jangan roti mana, yaitu 40 ton. Maka tidur berang-berang hati kami, hidup di surga. Yang kedua, sama roti mana ada jubah kemuliaan. Kami berjanji hidup yang kudus untuk masuk kerajaan surga. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru. Tuhan jangan terangkan kasus gambaran seorang manusia, keluarga kami, generasi manusia, generasi Tuhan, roh gagal, roh miskin, roh bangun kami Tuhan, apapun yang kami kerjakan, hingga dihasil, utang-utang pribadi lunas pada minggu ini, tidak kurang, tidak utang-utang, kami tolak kulturisasi, selalu kecukupan, berkati kami kecukupan, tidak miskin, tidak bangun, kami doa, tidak miskin, tidak bangun, kami toleransi apapun yang usaha kami, pekerjaan kami diberkati berhasil, kami doa diurapi supaya warga surga dengan darahnya diurapi agar kami bangkit dari gambar terbangkan masuk kerajaan surga. Ya ada Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan yang mengurapi kami sebagai warga surga. Amin. Kita anggar minyak urapan, perintah Tuhan mengembalikan minyak urapan. Manusia dosa, hilang kemuliaannya. Kita diciptakan segambar semudah. Maka untuk Anda mulia, ada minyak urapan. Tuhan ngasasa perintah Tuhan untuk mengembalikan kemuliaan Allah. Agar Anda mulia kembali. Yang segambar, maka Anda perlu minyak urapan. Anda juga ulesi yang sakit, Anda bagi yang sakit, Anda ulesi. Kita angkat minyak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak yang betah untuk muliakan Allah. Kami muliakan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami, yang punya kerajaan surga, berkata kami, mengurapi kami agar mulia, segaudah, kami menang atas setan kuasa, kami mulia, menjadi warga surga, agar kami akan masuk surga, berkati kami Tuhan, agar keluarga kami menjadi warga, diurapi dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kami diurapi sebagai warga kerajaan surga, mencari warga surga, agar bangkit dari kawan, terbang kawan, masuk kerajaan surga. Kami diurapi, Tuhan Yesus berkati kami sehat sempurna, kami tolak virus corona, kami kuman-kuman, rasul-rasul kami tolak, kami diberkati, disembuhkan, kami dua presiden, Pak Jokowi keluarga, semua sehat, tidak akan kena corona, para tim, yaitu kabinet, keluarga mereka sehat sempurna, tidak kena virus corona, diberkati agar mereka semua sehat sempurna. Bangsa kami bebas dari virus corona, bebas dari kulturisasi. Inilah harapan. Anak ulaskan bangsa sakit, yang punya sakit dan urapi disembuhkan. Ada doa, tolong Tuhan sembuhkan. Kami serahkan pada. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita akan tutup ibadah ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sakramen perjamuan kudus tubuh dan darah-Mu yang sudah menyucikan, menguduskan, memeteraikan kami menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih untuk pengurapan minyak, kami semua mulia. Mulia artinya kami segambar, serupa seperti Allah. Mulia artinya kami dikenal malaikat, dijaga malaikat.
di mana melangkah berada tidak jatuh, tidak celaka. Mulia artinya kami penuh kuasa, apa yang kami pegang, apa yang kami injak, apa yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Mulia artinya kami suatu hari kelak akan diundang untuk pesta di surga. Terima kasih Tuhan, berkati sebentar umat-Mu akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati juga umat-Mu yang mengikuti ibadah ini di rumah mereka masing-masing. Biar berkat yang sama juga tercurah bagi setiap kami. Mereka yang mengikuti ibadah ini di rumah sakit yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan, Tuhan beri kesembuhan, Tuhan beri kesehatan. Dan mereka yang mengikuti acara ini, ibadah ini dari tempat kampung halaman mereka, dari keluarga mereka di desa ataupun di daerah-daerah, bahkan sampai ke luar negeri, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, berkati juga seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati pemimpin pujian, singer, pemain musik, penerima tamu, pemungut kolektor, petugas perjamuan, sound system, seluruh tim media, koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Berkati gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama keluarga. Tuhan beri kesehatan, umur panjang sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai gembala sidang kami untuk menghantar suatu lautan manusia pesta di surga. Kami doa untuk Indonesia, berkat-Mu tercurah dan Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Jauhkan kami dari mara bahaya, malapetaka, bencana, tsunami. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar Indonesia aman, damai, sejahtera, makmur, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tangan-Mu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali di awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita, katakan amin. Puji nama Tuhan, ibadah sesi yang ketiga pada hari tahu saya kami menghimbau para setiap jemaat Tuhan, kami mohon agar saat keluar tempat ibadah tetap menjaga jarak, tidak bersalam-salaman, tetap menggunakan masker, dan untuk sementara tidak diadakan altar call. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Liberias.